Elshinta News and Talk. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali menjadi sorotan setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi di depan gedung DPR RI dengan tuntutan agar aturan tersebut segera disahkan. DPR menargetkan RUU Perampasan Aset terampung dan disahkan pada Desember 2026 setelah pembahasan yang disebut telah melalui puluhan RDPU ini. Namun di tengah dorongan percepatan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil justru menyoroti belum dibukanya draft RUU dan DIM kepada publik. Mereka menilai kondisi ini berpotensi membuat publik tidak bisa mengawasi perubahan substansi, termasuk dugaan pelemahan aturan mengenai kekayaan tak wajar, perampasan aset tanpa pemidanaan hingga kelembagaan pengelolaan aset. Sejauh mana pembahasan RUU perampasan aset ini saat ini sudah transparan dan benar-benar menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi, serta apa yang harus diperkuat agar percepatan pengesahan tidak justru menghasilkan aturan yang melemahkan upaya pemilihan aset negara, kita akan jumpai Transparansi Internasional Indonesia Agus Sarwono. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0215869000 atau juga di pesan singkat 0811806543 serta mention Twitter kami di @radio_elshinta untuk turut berbincang dan juga membahas topik kita hari ini. Pak Agus, kalau berbicara berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset memang belum ada ini ya, DIM yang dibuka ke publik ya. Padahal kalau kita amati beberapa waktu yang lalu ada beberapa pakar yang sempat diundang ke DPR untuk RDPU dan juga menyampaikan masukan-masukan. Ya, makasih Mas Junior. Betul Mas. Kami juga agak surprise sih sebetulnya, kok bisa-bisanya teman-teman di Komisi 3 langsung ngegas gitu ya untuk pembahasan RUU perampasan aset yang konon akan ditargetkan akan selesai sebelum 26 Desember gitu ya. Yeah. Nah, Indonesia kan per hari ini kan sampai hari ini ya, setidaknya sampai dengan tadi pagi begitu kami coba cek di websitenya DPR, itu DPR itu tidak mempublikasi betul sekali tidak mempublikasi draft RUU yang sedang dibahas gitu ya. Dan ini bagi kami ini menjadi sinyal buruk yang penting untuk diwaspadai gitu. Khususnya bahwa mereka klaim sudah ada 35 kali untuk RDPU. Jujur saja kami itu sempat cek di di buku masuk begitu ya, di surat masuk, kami tidak pernah mendapatkan undangan dari Komisi 3 untuk pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset ini begitu ya. Sebenarnya kalau mau ditarik mundur ke belakang, ini kan sudah cukup lama ya RUU perampasan aset. Setidaknya ada draft yang tahun 2012, draft tahun 2019, 2023, 2024 dan juga 2026. Prosesnya sangat panjang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan utamanya sekarang, seberapa serius begitu ya DPR untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset? Jangan-jangan keseriusan ini memang terjadi karena atas desakan publik. Yeah. Tapi pertanyaan utamanya jadi begini, apakah kemudian desakan ini melatar belakangi DPR untuk mempercepat proses pembahasan tanpa begitu ya melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini fokus di isu anti korupsi, di isu governance gitu, di isu hukum dan seterusnya. Selama ini kan yang kalau melihat draft yang beredar begitu ya, yang diundang itu pada akhirnya ya betul ada dewan pakar yang diundang, kemudian ada kelompok masyarakat sipil yang diundang. Lalu pertanyaannya, kenapa teman-teman masyarakat sipil yang selama ini punya track record panjang dalam isu pemberantasan korupsi tidak mendapatkan undangan? Kan itu jadi pertanyaan utamanya begitu. Kira-kira begitu Mas. Iya, kalau kemudian tidak mendapatkan undangan, tapi kalau kita lihat beberapa pakar itu kan sempat memberikan masukan, termasuk juga di sana ada nama undang-undang yang nanti akan diganti, termasuk juga persoalan proses pemidanaan
Itu kan sudah ada beberapa pembahasan, mungkin belum gilirannya barangkali ke masyarakat sipil barangkali Bang Agus, atau pertanyaan utamanya bukan soal siapa yang diundang, bagaimana prosesnya terbuka, begitu ya, apakah DIM-nya itu terpublikasi. Tidak cukup kemudian kalau semisal kita melihat beberapa kali sidang DPR live ya, memperlihatkan pembahasan perdebatan itu. DPR itu punya kanal yang harganya mahal, website gitu ya. Yeah. Di website itu kita bisa cek recordingnya, gitu. Bahwa ada kanal TV Parlemen, apakah cukup orang untuk mendengar cerita di YouTube, gitu ya? Kami juga perlu dokumen resmi, yang kemudian dokumen itu coba kita analisis, kita bandingkan antar draft, kita bandingkan dengan regulasi yang lain, undang-undang tipikor, undang-undang KUHP yang baru dan seterusnya. Kalau secara prosesnya saja sudah tertutup sedemikian rupa, bagaimana hasilnya? Gitu. Kita udah punya kok pengalaman panjang, setidaknya 2-3 tahun terakhir, bagaimana proses pembuatan undang-undang yang dibuat dengan cara yang cepat. Hasilnya seperti apa? Contohnya sederhana, rancangan undang-undang TNI, prosesnya sangat cepat. Undang-undang Oslo dibuat di saat orang sedang ada di rumah karena COVID. Undang-undang Minerba dan seterusnya begitu. Nah, kalau kami kelompok masyarakat sipil yang selama ini fokus terhadap isu pemberantasan korupsi saja tidak diundang, kami penting untuk mempertanyakan itu. Jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan ada aspek lain yang memang sengaja disembunyikan. Apakah kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini kemudian sudah sesuai dengan standar UNCSC, sudah sesuai dengan standar-standar global lainnya, begitu ya? Bagaimana interkoneksinya? Saya paling tidak dengan bacaan kami yang di Thailand itu clear sebetulnya, begitu ya. Mereka berkolaborasi itu dengan AMLO atau PPATK-nya, begitu. Dalam konteks Indonesia, kita nggak tahu apakah rancangan undang-undang perampasan aset ini juga nantinya akan bekerja sama dengan PPATK atau tidak, begitu ya. Bagaimana hubungannya dengan PPATK? Bagaimana peran dan tugas PPATK? Dan seterusnya. Nah, kalau draftnya sampai sekarang kita nggak punya, bagaimana kita mau analisis? Masa hanya memanfaatkan YouTube? Rasanya nggak cukup. Padahal bisa dikatakan DPR punya satu platform website, tapi kemudian menggunakan platform lain untuk seakan-akan melakukan sosialisasi. Ini platform YouTube yang merupakan platform itu bisa dikatakan dalam tanda kutip milik orang lain dalam tanda kutip ya, begitu. Betul. Ya. Putusan MK sudah jelas kok, gitu ya. Hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, gitu ya, usulannya. Nah, yang kayak begini kan tidak tidak dikelola dengan baik oleh DPR, begitu. Kan jadi penting kami bertanya-tanya sebetulnya. Baik. Kenapa secepat ini, gitu ya? Ada apa ini? Mau menunjukkan bahwa ada superhero, gitu ya? Ya ujung-ujungnya kan kami punya bacaan secara politik, wah ini kalau memang benar disahkan, Prabowo akan jadi superhero, seolah-olah dia serius memberantas korupsi dengan mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tapi di balik proses penyusunannya, banyak kelompok-kelompok akademisi yang selama ini independen, banyak kelompok-kelompok masyarakat sipil yang selama ini independen, itu tidak dilibatkan. Begitu kira-kira. Kalau kemudian ada beberapa kelompok masyarakat sipil, akademisi yang independen tidak kemudian dilibatkan, kemudian publik barangkali akan muncul kecurigaan arah undang-undang perampasan aset ini adalah kemudian bukan kemudian untuk kepentingan publik, tapi bisa jadi kepentingan penguasa, bisa demikian. Iya, kekhawatiran kami demikian. Tentu kami yang mana yang nanti akan menjadi kepentingan penguasanya? Suspek itu, begitu ya. Nah, dalam konteks ini catatan teman-teman Auriga misalnya, begitu ya, soal kejahatan lingkungan, kejahatan perikanan, gitu ya. Kemudian ada kejahatan-kejahatan lain yang posisinya kita nggak pernah tahu siapa pemilik modal utamanya, begitu. Nah, ini kan harus dihubungkan sebetulnya. Jadi
aspek lain misalnya, kami punya kekhawatiran begini Mas sebetulnya. Kami khawatir ada norma yang kemudian hilang dalam konteks illicit enrichment, gitu ya. Peningkatan kekayaan yang tidak sah. Nah ini kan jadi bahaya sebetulnya. Yeah. Ya, kemudian iya betul ada LHKPN, KPK kan punya LHKPN. Oh iya, betul, KPK punya LHKPN. Untuk membuktikan itu, maka kan perlu ada satu regulasi yang kuat. Dalam hal ini adalah soal illicit enrichment. Nah, bayangan kami, Undang-Undang Perampasan Aset itu juga memasukkan norma soal illicit enrichment. Itu apa itu Bang Agus? Jadi kalau misalnya ada orang yang super kaya, tapi dia tidak bisa membuktikan sumber kekayaannya, itu patut diduga kan? Pembuktian terbalik begitu maksudnya, itu gimana? Betul, kurang lebih begitu, sederhananya begitu. Kalau saya mengamati beberapa kali pembahasan yang ada di DPR, itu kan ada beberapa semisal namanya undang-undang bukan undang-undang perampasan aset, kemudian juga semisal ada pembentukan badan lain atau apakah namanya atau akan diserahkan kepada kejaksaan semisal berkaitan bahwa barang perampasan ini nanti akan dibawa kemana dan akan disimpan atau kemudian akan dikelola oleh siapa, itu ada muncul nama badan baru dan masih banyak muncul yang lain. Itu bagaimana melihat dinamika yang muncul beberapa waktu terakhir ini, Bang Agus? Iya, itu kalau tidak salah badan pengelola aset ya, kalau tidak salah ya, yang di di kejaksaan gitu. Nah, pertanyaan utamanya jadi begini, bagaimana dengan akuntabilitasnya? Dan itu kan ketika dirampas, hasil kejahatan dirampas, kemudian jadi PNBP toh, pendapatan negara bukan pajak. Saya mau ngambil contoh sederhana begini, kalau misalnya terjadi kasus korupsi, yang kasus korupsi itu terjadi di daerah yang menggunakan dana APBD, kalau itu dirampas oleh kejaksaan, yang dirugikan siapa? Padahal kerugian yang dirugikan adalah provinsi atau kabupaten kota, tapi dirampas menjadi barang sitaan negara yang masuk PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Yang rugi daerah berarti ya? Padahal yang dirugikan kan daerah. Selama ini daerah juga sudah rugi karena ada pemotongan-pemotongan dari pusat. Persis. Dalam konteks hari ini, gitu ya, TKD berkurang. Ada banyak daerah yang tidak sanggup membayar P3K dan seterusnya. Jadi kalau mau dibaca secara utuh, penting untuk dipertanyakan. Ini undang-undang perampasan aset sesungguhnya untuk siapa? Jangan-jangan ada yang mencoba untuk memainkan peran gitu ya, dengan akan ada desakan publik seolah-olah dibikin cepat. Ada superhero di sini. Itu kekhawatiran dari Bang Agus ya, agar kemudian ini undang-undang tidak terkesan. Kekhawatiran kita semua, bukan hanya kekhawatiran saya. Ya, agar kemudian undang-undang ini tidak tidak terkesan tergesa-gesa. Orang Jawa menyebutnya kesusu begitu ya, tapi benar-benar bisa diterima oleh banyak pihak dan memang nanti ketika disahkan sesuai itu bagaimana? Karena tadi saya menyimak juga pernyataan dari Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang menyampaikan jika RUU Perampasan Aset ini paling lambat akan disahkan menjadi undang-undang pada akhir tahun nanti, Desember 2026. Jadi masih ada sekitar mungkin 3 bulan lagi. Dan itu disampaikan sebagai langkah komitmen DPR dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana agar melihat ini memang benar-benar menjadi undang-undang yang benar-benar pas nanti untuk masyarakat? Iya, yang pasti Komisi 3 inilah jangan kami berharap ya Komisi 3 tidak harus segera untuk menghentikan sabotase prosedural. Seolah-olah sudah partisipatif begitu ya, tapi kan faktualnya draft resmi dan juga daftar inventarisasi masalah itu belum disampaikan kepada publik, setidaknya sampai dengan hari ini begitu. Ya buka saja begitu draft dan juga DIM-nya ke kanal resmi DPR begitu ya. Tujuannya apa? Untuk menghindari informasi simpang siur begitu ya. Karena kan setiap orang pasti punya bocoran-bocoran begitu ya. Tapi apakah bocorannya itu resmi? Kan kita nggak pernah tahu gitu ya.
Nah, ini yang kita tunggu begitu ya. Nah, itu langkah awal deh, langkah awalnya DPR khususnya Komisi 3 untuk segera mempublikasi. Tanpa transparansi, potensi klausul yang ada di dalam draft itu bisa saja melemahkan begitu ya upaya pemulihan aset atas kejahatan kejahatan korupsi dan juga kejahatan yang lain yang justru hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Itu pertama. Kemudian keduanya ya DPR juga harus memperkuat ketentuan dalam konteks rancangan undang-undang perampasan aset. Khususnya soal perampasan kekayaan yang tidak wajar itu tadi begitu ya. Nah, hal ini kan tujuannya untuk memastikan bahwa aset milik publik yang tidak seimbang begitu dengan penghasilannya dan ini harus dibuktikan asal usulnya. Nah, kalau sah ya silakan, tapi kalau tidak sah negara punya hak untuk melakukan perampasan. Nah, terakhir tentu DPR punya kewajiban begitu ya merancang soal kelembagaan pengelola aset yang tentu lebih akuntabel begitu ya, dengan satu penanggung jawab yang jelas gitu ya, bentuknya jelas gitu ya, dan juga dipertanggungjawabkan secara jelas begitu. Ada akuntabilitas yang jelas gitu. Nah, hal ini untuk apa? Untuk memastikan agar aset rampasan itu tidak tercecer ke berbagai macam institusi. Itu kekhawatiran kami sebenarnya. Ini harapan ya, kekhawatiran juga harapan begitu ya. Kami mintalah DPR Komisi 3 khususnya untuk segera membuka, upload semua dokumen, rekam sidang, rekam prosesnya ke kanal resmi DPR. Kira-kira demikian, Mas. Kanal resmi tidak hanya YouTube ya, bisa juga nanti bisa masuk, termasuk tadi draftnya masuk ke website yang bisa diakses oleh publik. Tapi memang belum ada yang beredar sama sekali, baik itu mungkin dari internal DPR sendiri atau juga barangkali dari website yang beredar di DPR yang belum ada. Belum ada, Mas. Kami memang punya. Kalau pertanyaannya kita punya nggak sih draft? Ya ada gitu ya. Tapi itu kan dapat bukan dari tempat-tempat yang resmi. Baik. Ada pendengar mau bergabung ya, sudah menunggu di ujung telepon. Ternyata ada Pak Robert di Cimahi. Kita akan sapa dulu. Pak Robert, selamat siang. Selamat siang Pak Yuniar. Ya, silakan Pak Robert. Bagus ya. Mohon izin. Jadi silakan, ini Pak. memang benar ya. Jadi ini harus dikawal. Jadi justru yang membidangi soal hukum terutama seperti Pak Agus di sini ya. Saya hanya sebagai warga biasa. Cuman isi daripada rancangan undang-undang tersebut harus betul-betul dilihat isinya seperti apa. Nah, jangan sampai nanti sudah jadi, tapi itu justru nanti kalau bahasa awamnya itu menjadi tempat persembunyian lah kasarnya gitu ya, perumpamaannya. Ya, jadi jangan sampai begitu. Jadi makanya perlu draftnya di awal ini, draft yang resmi itu diberikan kepada publik ya, supaya bisa publik ini terutama yang para ahli kayak Pak Agus di sini ya, jadi bisa turut serta mengkoreksi apa yang kurang supaya undang-undang itu menjadi sempurna begitu. Jadi jangan sampai kelihatannya cepat, iya cepat, tetapi justru di sana jadi kawan-kawan yang hari ini demo segala macam upayanya sudah begitu keras, tiba-tiba nanti mendapatkan hasil yang tidak maksimal begitu, bahkan kadang-kadang masih merugikan untuk masyarakat sendiri. Itu saja kalau menurut pandangan saya begitu. Baik, terima kasih. Pentingnya sekali memang draftnya itu harus diminta itu, harus sebelum itu jadi. Jadi jangan sampai nanti udah jadi barang jadi, waduh, ini malah justru mereka tuh tempat persembunyiannya lebih aman, tenang gitu. Oke. Terima kasih. Selamat siang. Siang Pak Robert di Cimahi, terima kasih ya. Langsung boleh tanggapi, silakan Pak Agus. Iya, saya sependapat dengan Pak Robert begitu ya. Ini saya barusan sambil ngecek Mas di website. Ini nggak bisa diklik. Memang ada judulnya, Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana. Itu tidak bisa diklik. Nah, saya juga berharap begitu ya, DPR ya terbuka saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi. Trennya hari ini, ya udah kalau nggak cocok, ya udah gugat saya di MK. Ya nggak gitu cara berpikirnya. Yeah.
gunanya adanya ruang publik ya nanti bisa memberikan masukan, harusnya begitu ya Bang Agus? Betul. Saya membayangkan, saya pakai analogi yang sangat sederhana nih. Bagaimana kita mau hadir di dalam rapat desa kalau informasi rapatnya kita nggak pernah tahu, kan begitu ya? Ya. Ini sesederhana itu saya menganalogikannya begitu. Nah, kekhawatiran kami justru malah konten yang ada di dalam draft yang saat ini dibahas di Senayan itu justru malah konten-konten yang sebetulnya tidak sejalan dengan apa yang kita bayangkan selama ini begitu. Apa yang kita bayangkan, setidaknya belajar dari beberapa kerangka global yang ada seperti di Malaysia, di Thailand gitu ya, di Inggris dan juga di beberapa negara yang maju lainnya. Itu sih kira-kira Mas Bima. Saya bacakan beberapa pesan yang masuk juga di laman TikTok Radio El Sinta ya. Saya bacakan semisal ada Vladimir Sat ini menyampaikan, perampasan beda nggak sih sama dengan sitaan hasil korupsi? Gitu ya. Mungkin kalau sama barangkali bisa diganti namanya biar tidak terkesan negatif gitu. Ada lagi menyampaikan pendapat, yang korupsi DPR CS tidak mungkin DPR mengesahkan RUU tersebut. Ini pendugaan masyarakat ya. Kemudian aja lagi Hawa TT menyampaikan, ada pembuktian terbalik atas harta yang dimiliki dan paling tidak percobaan 2 tahun dimulai dari 2028 untuk undang-undang perampasan asetnya. Ada lagi Pak Hasan di Bekasi menyampaikan, banyak kepentingan Pak, tarik-menarik bahaya kalau disahkan jadi senjata makan tuan katanya. Ini mungkin hampir sama juga dengan tadi yang pendapat di TikTok. Mungkin bisa ditanggapi juga Bang Agus. Iya, Mas Yundar, terima kasih. Saya apresiasi betul teman-teman yang ada di TikTok. Ini artinya dukungan publik semakin kuat gitu ya, terhadap langkah dan juga advokasi yang kami lakukan gitu untuk membuka DPR untuk membuka draftnya secara resmi, termasuk juga di dalamnya adalah soal daftar inventarisasi masalahnya begitu. Ya, kalau dari sisi konten, tentu kalau perampasan itu kan hartanya dirampas ketika dia tidak bisa membuktikan. Itu sudah clear di situ. Kalau sitaan ya ini sebagai barang bukti karena ada barang bukti kayak kasus FA kemarin begitu ya di Kejaksaan Jampitsus gitu ya. Itu ada barang bukti kemudian disita. Kalau dirampas ini konteksnya pasti karena memang ada tidak bisa membuktikan secara jelas gitu ya harta atau asal usulnya. Saya mau ngambil contoh, pernah kejadian tuh Pak Yanuar dan teman-teman gitu ya. Gimana tuh Pak? Ada hasil pembalakan liar gitu ya. Tidak ada satupun perusahaan yang mengakui. Tidak ada satupun perusahaan yang mengakui. Kemudian karena ini disita oleh negara, kemudian dilelang. Menariknya, perusahaan yang sesungguhnya dia punya dan tidak mengakui ikut lelang dan bidding. Satu, kemudian kedua, saya lupa persisnya di mana, kalau tidak salah di Maluku. Pakai APBD, beli kapal, ada kasus korupsinya. Kapalnya kemudian dirampas. Begitu ya. Jadi PNBP dilelang. Padahal itu sumbernya dari APBD. Yang dirugikan siapa? APBD daerah. Pemerintah daerah. Nah, ini yang perlu diakomodasi yang perlu dipikirkan secara serius oleh teman-teman di parlemen. Dalam konteks hari ini, ya sudah, yang paling dekat kalau memang parlemen, khususnya Komisi 3, punya niat baik, segera publikasi. Draft terakhir, rekam jejak rapatnya, begitu ya, termasuk juga daftar inventarisasi masalahnya. Publikasi. Itu kira-kira Mas. Baik, harus nunggu berapa lama ya kira-kira kita bisa menunggu bahwa itu akan dipublikasi, atau kita perlu dorongan seperti apa agar kemudian DPR bisa benar-benar terbuka, Bang Agus? Iya, saya nggak bisa menjawab ini karena harusnya niat baik DPR patut diuji sebetulnya. Seberapa seriuskah mereka untuk terbuka dalam proses pembahasannya. Sebenarnya intinya di sana ya, karena DPR kan juga wakil rakyat ya,
dan mereka Betul. punya kanal, dan memang lembaga negara memang wajib untuk menyampaikan keterbukaan terhadap apa yang dia bahas. Ada ketakutan apa sebenarnya ya, kok bisa-bisanya kemudian ini tidak terbuka? Mungkin muncul dugaan-dugaan tersendiri. Seperti mungkin tadi komentar-komentar dari pendengar saya bacakan dari Pak Toto yang berpendapat melalui WA seperti ini. Kalau menurut saya DPR belum berani karena materinya belum matang. Kalau terlalu cepat dipublikasikan bisa jadi kontroversi. Ada juga yang berpendapat, pendengar kami Pak Dida berpendapat seperti ini. Kalau menurut saya di dalamnya masih banyak kasakusuk, masih banyak pasal yang bisa dijual beli atau ditarik ulur untuk kepentingan mereka sendiri. Ini bahaya juga. Ada pendapat pendengar yang tidak menyebutkan nama, tapi ada nomor sekian-sekian menyampaikan pendapat seperti ini, Bang Agus. Kalau menurut saya yang terjadi adalah persoalannya ada pada DPR-nya. DPR belum mau dan belum siap itu untuk diundangkan. Tanggapannya silahkan dari 3 pendengar kami. Saya saring-saring ini karena banyak sekali yang komentarnya juga agak miring juga ini. Silahkan. Iya, ini kalau bicara soal siap dan tidak siap, tentu pilihannya adalah soal mau buka dan tidak buka sebetulnya. Kan sejelek apapun regulasi yang dibuat, ketika informasinya dibuka, maka publik punya hak untuk memberikan masukan, toh. Ya. Sudah hasilnya tidak baik, prosesnya tertutup. Selesai hidup kita, Mas. Kalau hasilnya nggak baik, prosesnya tertutup, nanti yang rugi masyarakat lagi. Persis. Persis. Nanti malah jadi undang-undang ini malah jadi. Yang kita khawatirkan, no mention ya Mas, tidak menyebutkan nama. Oke. Kalau ada satu pejabat negara yang kemudian menitipkan rekeningnya ke driver, ke tetangga, ke ART, kemudian terkena kasus, gitu ya, yang ditahan siapa? ART-nya berarti? Yes. Kasihan dong. Bahaya juga ini ya. Maka harus jelas. Mas. Dan ini kayaknya sudah menjadi modus yang sering terjadi ya, pejabat biasa tapi kemudian staf yang punya rekeningnya. Betul, dan kita kan tidak tahu sebetulnya yang dimaksud dengan yang dirampas itu siapa kan? Apakah pejabatnya atau yang memang dia tidak bisa membuktikan? Nanti bisa jadi kasusnya berulang ya, berubah kayak semisal yang korupsi, semisal dugaan korupsinya A, tapi yang ditangkap adalah mungkin stafnya si B, sampai sekarang ditahan semisal. Sedang A ini nyaman-nyaman saja, nanti juga perampasan aset juga sama logikanya. Ya, dugaan kami bisa begitu. Kalau pakai logika yang pernah terjadi, ya dugaan kami bisa seperti itu. Itu yang kekhawatiran kami di situ sebetulnya. Oh ya, ada yang terlupa sebelum. Mungkin teman-teman pendengar juga pernah ingat ya, ketika Pak Mahfud pernah RDPU dengan Komisi 3 beberapa waktu yang lalu ya. Ketika beliau Pak Mahfud misalnya menjadi Menko Polhukam gitu ya. Oh ya, waktu dengan Bambang Pacul itu ya, yang viral itu ya. Pacul begitu ya. Beliau sebut Korea ini pasti patuh sama pemimpin partai begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kekhawatiran kami sebetulnya. Jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul valid. Dan jangan-jangan memang saat ini memang para petinggi-petinggi parpol itu sudah meng-ACC dalam tanda kutip undang-undang ini asal dengan beberapa syarat. Jangan-jangan ya. Ya, kita nggak pernah tahu, Mas. Saya bacakan lagi beberapa pesan yang masuk ini. Ada Pak Yusuf menyampaikan, banyak yang harus diperbaiki negara ini selama 10 tahun lebih karena dirusak oleh orang yang tidak punya ijazah. Oh, ini berbeda ya. Ini Pak Yusuf. Ada Bang Yos menyampaikan, percuma undang-undang perampasan aset kalau tentang undang-undang obligasi tersebut disahkan, uang akan aman dicuci secara legal katanya begitu ya. Ada lagi pendapat, ada Ibu Nelly ini yang berpendapat, kalau menurut saya undang-undang perampasan aset harus memang disahkan karena memang dorongan rakyat. Tapi kalau tergesa-gesa juga agak baik juga. Kalau bisa memang harus terukur, matang, dan bisa diterima oleh masyarakat sehingga tidak merugikan satu pihak. Kabarnya ini bisa jadi alat penguasa untuk menggebuk lawannya.
Apa benar Pak? Begitu ya, ini dari Benelli. Saya sampaikan juga akun TikTok yang lain ya. Wah, ini bahasanya memang agak luar biasa ini. Misal ada akun Riswanto, mana mau maling mengesahkan undang-undang hukum mati dan perampasan aset buat para maling itu sendiri. Ada lagi yang bisa Pak Andri, semisal menurut keyakinan saya undang-undang perampasan aset ini nggak akan maksimal, apalagi sampai hukuman mati karena bisa jadi senjata makan tuan. Ya, hati-hati dengan undang-undang yang melindungi penerbitan obligasi Patriot Bond dan Merah Putih Bond, katanya. Bang Yos berpendapat. Silakan tanggapannya. Banyak sekali komentarnya ini. Saya harus pilih-pilih nih, Bang Agus, silakan. Iya, saya mungkin nggak bisa menjawab satu persatu ya, tapi secara prinsip bahwa itu jadi harapan kita bersama begitu ya, bahwa kualitas regulasi yang dibuat oleh teman-teman di DPR juga maksimal dan menguntungkan publik begitu ya, menguntungkan masyarakat, bukan hanya menguntungkan oleh kelompok segelintir orang ya, menguntungkan para politisi begitu ya, dan seterusnya. Itu pertama. Kemudian keduanya, besar harapan kita kualitas legislasi kita juga membaik dari sisi hasil dan membaik dari sisi prosesnya begitu ya. Nah, dari sisi prosesnya saja sudah tertutup, bagaimana dengan kualitas hasilnya? Kan itu yang menjadi pertanyaan utamanya sebetulnya. Nah, kami dari kelompok masyarakat sipil itu selalu sudah cukup lama mengadvokasi ini. Yeah. Sudah mencoba untuk melakukan advokasi, mencoba untuk melakukan kampanye begitu ya, bersurat dan seterusnya, itu tidak mendapatkan respon yang baik. Sehingga patut diduga sebetulnya soal pertanyaan-pertanyaan utama itu tadi begitu. Bagaimana sih prosesnya? Bagaimana sih latar belakangnya begitu ya? Bagaimana sih daftar inventarisasi masalahnya gitu ya? Bagaimana sih draftnya? Bagaimana sih proses pembuatan draftnya? Kan itu yang penting untuk dipertanyakan gitu ya. Nah, saya rasa banyak teman-teman peneliti independen yang juga mempertanyakan itu. Nah, kami justru malah mengajak teman-teman warga untuk mempertanyakan itu prosesnya, Mas, bukan kapan disahkan, tapi mempertanyakan prosesnya. Ya. Gitu. Nah, saya rasa aksi-aksi yang penting untuk disuarakan adalah prosesnya terbuka. Jangan proses tertutup karena ada desakan publik maksud saya begitu ya, desakan di media sosial maupun di ranah offline-nya. Kemudian DPR seolah-olah mau ngambil angin gitu ya, karena ada desakan publik sehingga kami akan segera bahas dan sahkan sebelum tanggal 26 Desember. Wah, ini logika yang keliru kalau menurut kami. Prosesnya saja tertutup, kok tiba-tiba langsung mau dibahas dan disahkan. Baik. Terakhir barangkali Bang Agus, dengan adanya ini kira-kira nanti TI akan melakukan upaya apa, atau masyarakat sipil akan melakukan upaya apa agar nanti memang benar-benar pembahasan RUU perampasan aset ini yang benar-benar satu transparan, dua memang benar-benar berpihak pada publik. Seperti apa? Iya, tentu kami dari teman-teman koalisi masyarakat sipil memang saat ini sedang memetakan gitu ya, dari berbagai macam draft yang beredar, dari draft tahun 2012, draft tahun 2019, draft tanggal 17 April 2023, draft tahun 2024, sampai dengan draft terakhir yang judulnya clean gitu ya. Tapi lagi-lagi kami dapat bukan dari kanal resmi. Kami sedang melakukan analisis itu sebetulnya untuk melihat pasal per pasal atau poin per poin yang menurut kami artinya kami masih melakukan penyisiran terhadap pasal-pasalnya, Mas Yano. Kedua, tentu selemah-lemahnya iman kami akan suarakan lewat kanal-kanal media sosial yang ada begitu ya. Lewat kanal-kanal siaran pers gitu ya, dan juga lewat ruang-ruang diskusi online maupun offline. Harapannya DPR lewat Komisi 3 itu bisa mendengar suara kami begitu ya. Setidaknya bersedia untuk membuka diri dan
bersedia untuk membuka informasinya begitu ya. Kalau memang ternyata ini upaya yang sudah kita lakukan kemudian tidak membuahkan hasil, penting kita pertanyakan mau dibawa kemana arah negara ini. Itu kira-kira Mas. Terima kasih. Baik. Terima kasih sudah berbincang bersama kami, Bang Agus. Selamat siang, Bang Agus. Kita kawal bersama. Ya, makasih Mas Januar. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan peneliti Transparansi Internasional Indonesia, Agus Sarwono. El Shinta News and Talk.